Kita semua pernah dijanjikan satu hal yang sama sejak kecil. Belajar yang rajin, masuk universitas bagus, dapat gelar sarjana, dan masa depanmu akan terjamin. Narasi itu kita telan bulat-bulat selama belasan tahun. Kita begadang mengerjakan skripsi, revisi berulang kali, menahan ego demi dosen pembimbing, sampai akhirnya hari itu tiba. Wisuda, toga, bunga, kebanggaan di mata orang tua. Rasanya seperti kita baru saja memenangkan tiket emas menuju kesuksesan. Tapi, apa yang terjadi seminggu setelah euforia itu hilang? Atau sebulan? Atau setahun? Selamat datang di realita, di mana notifikasi email bukan lagi ucapan selamat, melainkan terima kasih atas antusiasme Anda, namun kami memutuskan untuk melanjutkan dengan kandidat lain. Di video ini kita nggak akan bicara manis-manis. Kita akan bedah realita pahit, kenapa gelar sarjana hari ini rasanya tidak lagi sakti. Kenapa banyak dari kita yang merasa tersesat, dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Mari kita bicara data dulu, supaya ini bukan sekedar curhat kosong. Kenapa rasanya cari kerja sekarang jauh lebih susah dibanding zaman orang tua kita? Jawabannya sederhana, inflasi gelar. Dulu, di tahun 80-an atau 90-an, sarjana itu barang langka. Kalau kamu punya gelar S1, kamu adalah elit. Perusahaan akan berebut mempekerjakanmu. Tapi sekarang, setiap tahun ribuan kampus di Indonesia mencetak jutaan sarjana baru. Suplai tenaga kerja melimpah ruah, sementara demand atau lapangan pekerjaan tidak tumbuh secepat itu. Akibatnya, nilai tawar ijazah kita turun. Gelar sarjana yang dulu dianggap tiket emas, sekarang berubah menjadi sekedar syarat administrasi. Coba perhatikan lowongan kerja. Posisi admin yang dulu cukup lulusan SMA, sekarang syaratnya minimal S1. Gaji seringkali masih UMR, atau bahkan di bawahnya. Ini adalah fenomena credential creep, di mana syarat pendidikan dinaikkan tanpa alasan yang jelas, hanya karena perusahaannya bisa melakukan itu. Mereka punya ribuan antrean pelamar, jadi mereka bisa memilih yang overqualified dengan harga murah. Sakit? Iya. Tapi ini realita pasar yang harus kita terima dulu sebelum kita bisa melawannya. Tapi masalahnya bukan cuma di ekonomi. Masalah terberatnya seringkali ada di sini, di kepala kita sendiri. Ada satu fase yang jarang dibicarakan dosen di kampus, post-graduation depression. Bayangkan, selama 22 tahun hidupmu, kamu punya struktur yang jelas, SD, SMP, SMA, kuliah. Kamu tahu besok harus ngapain, kamu tahu cara dapat nilai bagus. Tiba-tiba, setelah wisuda, struktur itu runtuh. Tidak ada silabus untuk hidup. Dan musuh terbesarnya adalah gengsi. Ketika tetangga atau saudara bertanya, "Sekarang kerja di mana?" Itu rasanya seperti petir di siang bolong bagi yang masih struggling. Ada rasa malu karena merasa sudah menghabiskan uang orang tua ratusan juta untuk kuliah, tapi belum bisa memberi apa-apa. Belum lagi racun media sosial. Kamu buka LinkedIn, temanmu baru promosi. Buka Instagram, temanmu update story lembur di SCBD. Kamu merasa tertinggal. Kamu merasa gagal. Padahal setiap orang punya zona waktunya masing-masing. Tapi ya, namanya juga manusia, membandingkan diri itu penyakit yang susah sembuh. Sekarang, mari kita telan pil pahit yang kedua. Skill gap. Banyak dari kita lulus dengan IPK cum laude, hafal teori manajemen, hafal rumus fisika, tapi gagap saat disuruh negosiasi harga, bingung saat disuruh presentasi di depan klien, atau panik saat harus memecahkan masalah tanpa buku panduan. Dunia kerja tidak peduli seberapa baik kamu menghafal buku teks. Dunia kerja peduli, can you solve the problem? Inilah kenapa banyak fenomena underemployment. Sarjana teknik yang jadi admin toko online, sarjana hukum yang jadi driver ojol. Apakah pekerjaan itu hina? Sama sekali tidak. Bekerja halal itu mulia. Tapi ada ketidaksesuaian antara ekspektasi gaji dan realitas kemampuan. Kita sering merasa,
Saya sarjana, saya harusnya digaji sekian. Padahal mungkin skill praktis yang kita punya saat lulus belum bernilai segitu di mata industri. Ijazahmu membuktikan kamu pernah sekolah, bukan membuktikan kamu bisa bekerja. Itu dua hal yang berbeda sekali. Kampus mengajarkan kita cara berpikir, tapi jalanan mengajarkan kita cara bertahan hidup. Jadi, apakah kuliah itu sia-sia? Apakah gelar sarjana itu sampah? Tentu tidak. Gelar sarjana itu tetap sebuah privilege. Itu adalah fondasi pola pikir. Tapi kita harus berhenti menganggapnya sebagai garis finish. Wisuda itu justru garis start. Solusinya, kita harus membunuh ego kita. Saat ini kamu lulusan S1 dan harus bekerja jadi kasir atau waiters untuk menyambung hidup, lakukanlah dengan kepala tegak. Tidak ada yang memalukan dari berjuang. Sambil bekerja apa saja, bangun skill yang relevan. Belajar digital marketing, belajar coding, belajar bahasa asing, belajar jualan. Zaman sekarang, portofolio lebih berbicara daripada transkrip nilai. Dan yang paling penting, berhenti mematok sukses harus jadi pegawai tetap. Berangkat jam 8, pulang jam 5, seragam rapi. Definisi sukses hari ini sudah cair. Ada yang sukses jadi freelancer, ada yang sukses jualan konten, ada yang sukses jadi petani modern. Jalur karir itu tidak lagi seperti tangga yang lurus ke atas, tapi seperti jungle gym. Kadang harus ke samping, kadang harus turun sedikit untuk bisa naik lebih tinggi di sisi lain. Untuk kamu yang sedang menonton ini, yang mungkin sedang merasa salah jurusan, merasa stuck cari kerja, atau merasa gelarnya tidak berguna, tarik nafas. Kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang berproses di era yang jauh lebih keras dari era orang tuamu. Gelar sarjanamu mungkin tidak langsung memberimu uang miliaran, tapi proses mendapatkannya sudah membentukmu menjadi orang yang tahan banting. Gunakan mental baja itu untuk bertarung di dunia nyata. Realitas sarjana memang tidak seindah FTV, tapi bukan berarti masa depanmu suram. Jalani, adaptasi, dan jangan berhenti belajar.